Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ilham dari kelas SA NIM 1100122025. Baik, saya akan mempresentasikan eh, sengketa hak paten yang ada di Indonesia, yaitu Godrej Consumer Product Limited melawan PT SC Johnson Son di Indonesia. Dalam kasus ini bukan sekedar pertarungan antara dua perusahaan, tetapi juga menjadi ujian terhadap sistem hukum paten di Indonesia, terutama dalam menentukan batasan kebaruan dan perlindungan inovasi. Latar belakang kasus, yang dimana Godrej Consumer Product Limited, perusahaan asal India, mengajukan paten untuk teknologi penghantaran zat volatil dengan pelepasan terkontrol pada 4 April 2019. Teknologi ini digunakan dalam produk pengharum ruangan dan insektisida yang merupakan bagian dari industri besar dengan nilai pasar global miliaran dolar. Namun, paten ini ditentang oleh PT SC Johnson Son di Indonesia dengan alasan bahwa teknologi tersebut tidak memiliki kebaruan dan terlalu mirip dengan teknologi yang sudah ada. Sebagai tanggapan pada 9 Agustus 2019, PT SC Johnson mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Paten dengan harapan paten Godrej bisa dibatalkan. Proses hukum. Yang pertama, tahapan pemeriksaan Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten menganalisis apakah inovatif Godrej memiliki kebaruan atau hanya merupakan modifikasi dari teknologi yang sudah ada. Argumen utama PT SC Johnson adalah bahwa teknologi ini sudah pernah digunakan secara global sebelum diajukan oleh Godrej. 2. Tahapan persidangan di Mahkamah Agung. Kasus ini berlanjut ke Mahkamah Agung karena menjadi perdebatan tentang bagaimana kebaruan dalam paten harus diterpretasikan. Pada 5 Juli 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 912K PDT SUS HKI 2002 yang akhirnya menentukan apakah paten Godrej tetap berlaku atau dibatalkan. Perbandingan dengan sistem paten internasional. Indonesia memiliki sistem paten yang mengacu pada prinsip kebaruan absolut, yang berarti suatu teknologi harus benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dimanapun di dunia. Sebagai perbandingan, yang pertama Amerika Serikat atau USPTO menggunakan sistem first to file yang lebih fleksibel dalam mempertimbangkan modifikasi dari teknologi yang sudah ada. Uni Eropa atau EPO menggunakan pendekatan inventive step yang lebih menekankan beberapa sejauh teknologi baru membawa peningkatan signifikan dari inovasi sebelumnya. Dalam kasus ini, keputusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Indonesia sangat ketat dalam menerapkan standar kebaruan absolut, sehingga lebih sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan paten tanpa bukti kuat tentang inovasi unik mereka. Implikasi jangka panjang. Yang pertama, dampak bagi industri produk konsumen. Jika paten Godrej dibatalkan, perusahaan lain bisa dengan mudah mengadopsi teknologi serupa tanpa masalah hukum. Ini membuka pintu bagi lebih banyak persaingan dan inovasi di bidang produk konsumen. Yang kedua, dampak bagi sistem hukum paten di Indonesia. Keputusan ini bisa memperketat standar kebaruan dalam pengajuan paten di masa depan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengajukan paten dan memastikan bahwa teknologi mereka benar-benar inovatif. Yang ketiga, pelajaran bagi perusahaan dan inovator. Perusahaan harus memiliki penelitian lebih mendalam sebelum mengajukan paten agar tidak terkena sengketa hukum. Sistem paten harus seimbang antara perlindungan inovasi dan mencegah monopoli yang tidak sehat. Ya, itulah saja dari saya dari presentasinya, dan saya akan memberikan pendapat tentang sengketa hak paten ini. Saya lebih condong ke PT SC Johnson Son Indonesia karena
dia berani yang menegakkan standar kebaruan yang ketat, dan dia juga mencegah penyalahan guna hak paten dan mendorong persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dari monopoli teknologi. Dan menurut saya juga paten seharusnya diberikan kepada inovasi yang benar-benar baru, bukan sekedar hanya pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Dan yang saya presentasikan tadi tentang PT ST Johnson ini juga kan berargumen tentang bahwa teknologi yang dipatenkan oleh Godrej ini tidak memiliki kebaruan karena memiliki konsep serupa telah digunakan sebelumnya dalam industrinya. Dan juga melindungi jika suatu paten yang tidak benar-benar inovatif terhadap perusahaan-perusahaan pemegang paten dapat mengendalikan harga dan akses ke produk tertentu yang pada akhirnya dapat merugikan konsumennya. Dengan mendorong persaingan yang sehat, dengan itu juga membatalkan paten yang tidak memiliki kebaruan. Pasar tetap terbuka bagi berbagai inovator untuk berkontribusi dengan teknologi baru tanpa khawatir akan tuntutan hukum yang tidak seharusnya terjadi. Dan juga jika paten ini tidak secara longgar, perusahaan dapat menggunakan hak tersebut untuk memblokir persaingan secara tidak adil dan membatasi inovasi lebih lanjut dari pemain industri-industri lainnya. Dan itu saja dari pendapat saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.